Oh, tidak Baik saja, gitu bagus nggak? saja. Saja. Terus Gitu. pret. Tut dong yang. Nih. Oh, udah astagfirullahaladzim. Tatitit gitu ya. Sekarang ikut tombolnya. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik-baik aja, dalam keadaan yang sehat-sehat aja, dalam keadaan yang bahagia-bahagia. Amin. Ini Masya Allah DM ke Instagram aku itu penuh. Banyak yang nanya, banyak yang happy, banyak yang haru, banyak yang mendoakan, banyak yang menambah masukan gitu ya. Alhamdulillah semuanya aku anggap sebagai berkah buat aku gitu. Terus juga di WhatsApp itu teman-teman deket aku juga benar-benar kasih semangat gitu, kasih doa tambahannya. Sebenarnya ini yang mau aku omongin adalah terkait aku yang merubah casing aku, penampilan aku. Banyak yang nanya, udah mantep nih berhijab sekarang. Pengennya sih bilangnya mantep ya, pengennya, tapi tetap aku nggak boleh nggak boleh jumawa lah gitu, nggak boleh sombong. Aku pengennya bilang ini masih proses belajar gitu, karena rasa kepengen tuh udah ada dari zaman, udah lama ya, dari zaman sebelum aku menikah pun pasti rasa kepengen tuh udah ada gitu. Cuman mungkin iman aku belum sekuat itu gitu untuk akhirnya menetapkan kayaknya penampilan aku harus benar-benar ditutup auratnya. Nah ini aku panggil suamiku ya. Jadi aku pengen jelasin, sayang sini dong nemenin aku biar ini adalah salah satu orang yang Masya Allah supportnya luar biasa banget selama Hadir. aku. Hadir. Kayak ini absen sekolah. Udah lama aku nggak syuting sama apa agak. Udah lama. Emang biasanya syuting? Biasanya aku dulu syuting 24 jam. Waduh. Mohon maaf Bapak itu siapa? Dude Herlino atau siapa Pak? Pangkat tinggal. Jadi kenapa sih kok aku bisa tiba-tiba memutuskan untuk berhijrah gitu ya? Sebenarnya ya aku masih banyak belajar ya. Hijrah itu kan proses menjadi lebih baik gitu. Kadang nggak mesti berhijab pun juga bisa dibilang berhijrah kalau proses kita dari yang masa kemarin itu kurang baik atau masih biasa-biasa aja menjadi lebih baik. Nah sekarang aku juga ingin berproses untuk lebih baik lagi. Kenapa ya tiba-tiba aku memutuskan untuk berhijab gitu, menutup aurat ya? Menurut aku, itu biasanya dapat dari hidayah. Amin. Ya kan, kadang-kadang kan sesuatu itu manusia itu berencana yang menentukan siapa? Ya. Allah. Jadi ya hidayah gitu, tiba-tiba pengen. Karena aku jujur aja sebagai seorang suami ya nggak pernah mau maksa gitu loh. Aku nggak pernah mau maksa, nggak pernah mau nyuruh-nyuruh, nggak mau tuh kamunya jadi beban gitu loh. Karena pengennya itu dari hati, karena aku percaya sesuatu yang dari hati itu pasti akan lebih baik gitu. Jadi ya seperti kamu sekarang ini ya aku senang gitu. Jadi suami aku tuh nggak pernah bilang, yang kamu kapan mau berhijab? Tidak pernah mengucapkan kata-kata itu sedikit pun. Jadi dia tuh lebih ke kalau misalkan kan aku ada syuting atau pemotretan yang berhijab itu pasti dipuji sama dia. Terus juga kalau ada pengajian pasti aku menghormati pengajian, pasti aku juga menutup semuanya. Itu juga pasti dia muji gitu. Cuman kalau kemarin-kemarin mungkin belum tergerak dari hati aku gitu. Ini tuh tiba-tiba aku di hari tanggal 16 pagi. Jadi sebenarnya tanggal 15 pagi udah ada kepikiran. Aku tuh ada pemotretan tanggal 14. Tanggal 14 aku ada pemotretan. Nah, entah kenapa di pemotretan yang sebelumnya itu nggak ada adegan berhijab full. Di situ ada
Terus abis itu aku nggak tahu kenapa pengen aja videoin, pengen kasih videonya ke ayah, pengen tunjukin gitu. Terus di videoin lah sama asistenku, dikirim gitu. Aku sambil pemotretan lagi. Nah di situ ayah cuman jawab surgaku. Ah, masa sih? Iya. Ih, kamu jangan bilang gitu, kamu nggak sadar ya? Dia cuman bilang, Aku jarang memuji. cuman dia cuma bilang gitu doang aja, cuman dijawab gitu di video itu, dia cuma bilang surgaku di saat dia lagi ngajakin anak-anak jalan-jalan Karena nonton. surganya suami itu biasanya di istri dan anak-anak. Nah itu di situ aku ngerasa kok, masa sih, kesannya tuh kayak simple gitu, kayak aku mencoba untuk menutup aurat aja tuh jadi surganya suami gitu. Dan apa yang aku lihat selama ini, apa yang udah suamiku lakukan kepadaku tuh ya masya Allah gitu, ibaratnya tuh surga dunia aku banget gitu. Jadi Apa? Surga dunia? iya, Oh, iya. iya, Surga akhirat juga dong. insya Allah mudah-mudahan gitu. Terus bukan karena untuk suami ya, dia kan nggak minta sama sekali gitu. Cuman aku kayak kenapa enggak ini ya, enggak aku kasih gitu ya, maksudnya. Pamit ya. Oh iya, dah, hati-hati ya. Dah. Dah, dadah. Ya jadi abis itu aku mikir gitu, kenapa nggak aku mencoba ya, walaupun belum tentu ketika aku memutuskan untuk menutup aurat itu pasti suami masuk surga gitu kan, belum tentu. Enggak. Tapi kan ya siapa tahu aku bisa memberikan sesuatu yang lebih untuk suami aku gitu. Selain Semua juga kan gini loh, semua itu proses. Ya nggak sih, nggak ada yang instan gitu loh. Kamu mau pakai hijab pun juga proses juga gitu. Kita pernikahan 2014, sekarang 2022, 8 tahun pernikahan. Pernah nggak sekalipun aku maksakan? Enggak. Karena apa? Karena aku tahu itu adalah suatu proses gitu loh. Yang hasil akhirnya itu semua ya tadi aku bilang, manusia berencana, yang menentukan ya Allah gitu. Kalau makanya kita berdoa sama Allah kan agar dikabulkan segala hasil maksud, segala apa, karena ya sebaik-baik manusia ya hanya bisa berdoa, hanya bisa berencana gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. sama ikhtiar. Iya, ikhtiar kan bagian dari itu gitu. Ikhtiar tuh berusaha, tawakal, istiqomah gitu. Nah, itu bagian dari proses juga gitu loh. Makanya sekarang kalau alhamdulillah kamu udah mantep nih mau pakai hijab, ya tinggal istiqomah tuh gimana? Belajar gitu. Belajar pakai hijab, istiqomahnya kamu artinya pelan-pelan itu belajar. Oh, kalau harus mengatur tutur kata, terus menjaga lisan, ya kan, menjaga yang macam banyak lah gitu loh. Perlakuan gitu. Kalau tingkah lakunya seperti apa, terus nanti menjaga aurat-aurat yang lain gitu. Jadi ya sebenarnya ya manusia itu emang hidup itu kan proses belajar terus-terusan, nggak pernah berhenti untuk belajar gitu. Iya. Mungkin ayah pesan ya itu aja, kamu tetap istiqomah, tetap Amin. tetap jalan lah gitu, tetap inilah gitu. Berapa namanya? Berproses gitu guys. Oke, kalau gitu belum selesai belum. aku ceritanya. Ya, dan aku juga ada kemarin pas videonya, pas pertama kali ayah tuh ngelihat aku pakai hijab di rumah. Dari belakang, ini ngapain pagi-pagi sih? Namanya Munah kan, Munah itu manajer. Ngapain Munah kok udah pagi-pagi udah di sini? Itu kan dari belakang. Pas di depan loh. Ini siapa ini? Ternyata istri aku. Beda dari surga. Ya. Ada surga aku. Waduh. Ya di situ juga maksudnya kita haru ya pelukan gitu, karena Gimana sih? sesuatu yang nggak disangka-sangka gitu. Kalau berkah itu kan kadang-kadang kita gimana ya? Kayak hidayah itu kan sesuatu yang tidak bisa, kita nggak bisa minta gitu ya. Mungkin ya tapi kan nggak tahu dikasih kapan, nggak ada rencana apa-apa gitu. Nggak ada sama sekali. Ya. Bener-bener pagi-pagi bangun, ambil baju tangan panjang, kan celana udah pakai panjang, baju tangan panjang, turun ke bawah. Celana bolong-bolong nggak? Nggak bolong. Oh, celana ini bolong nih. Oh, ada bajunya. Iya, ada bajunya. Kan berproses. Keren. Terus abis itu turun ke bawah, aku lihat nggak ada orang nih gitu. Karena masih sungkan kan, nggak ada orang. Kamar mama ambil bergo, pakai gitu dah. Sambil ngeliatin orang lewat, nanti komennya apa gitu. Karena kan ada rasa
belum terbiasa ya, terus udah gitu nanti apa nih kata orang, apa diledekin atau gimana gitu loh. Masih malu ya? Iya, masih malu sih enggak, pastinya bangga, cuman ya kadang-kadang tuh kayak nggak terbiasa, terus kayaknya aduh kok diledekin atau apa tuh gitu. Makanya mungkin kalau ada orang yang berhijab, yang biasanya nggak pakai hijab terus berhijab tuh komentarnya jangan yang diledek-ledekin gitu, karena ada yang kuat mungkin, tapi ada juga yang kayak aku tuh. Tapi kamu ada yang ngeledekin? Enggak. Coba kita baca komen netizen ya, DM. Oh nggak ada, bagus banget kak, cantik kak, bagus, semuanya bagus tuh aku lihat. Iya, pas suami juga kadang-kadang dia ya mulutnya itu suka berkomentar, maksudnya suka kayak gini, kok kamu pakai kerudungnya yang ini sih, harusnya kamu gini gitu. Kadang-kadang dia suka kayak gitu, cuman itu di situ dia nggak berkomentar itu sama sekali. Terus habis itu hari itu ada undangan. Ulang tahun ya? Ada akikah dari sahabat kita juga. Nah di situ aku tuh pengen banget datang sebenarnya, tapi itu rasa sungkan gitu. Satu, belum ada persiapan apa-apa gitu. Secara baju juga aku gak punya baju buat pergi ke acara yang mumpuni lah gitu, yang untuk menutup aurat gitu ya. Terus udah gitu juga kayak yakin gimana sih, aku udah mantap, tapi nanti gimana ya kalau nanti gue buka lagi terus tiba-tiba teman-teman posting apa segala macam, kan jadinya kayak takut dosa gitu. Jadi ya udah akhirnya izin juga kan sama yang punya hajat gitu, kayak mohon maaf aku hari ini lagi belajar pertama kali. Alhamdulillah mereka juga ngerti, malahan dikirimin itu yang di bawah tuh yang banyak itu. Alhamdulillah dikirimin Masya banyak Allah. banget dari teman-teman. Artinya banyak yang sayang sama kamu, banyak yang support, banyak yang mendoakan kamu tetap istiqomah gitu. Artinya kan itu sebagai bekal juga buat kita gitu. Kita mesti mantep gitu loh. Oke. Karena kan selama ini tuh yang aku pikirin adalah selalu berbuat baik kepada orang, selalu bisa bermanfaat untuk orang gitu. Jadi kalau aku baca-baca tuh lebih ke hablum minan nas gitu. Tapi kan ternyata walaupun kita makhluk sosial yang memang harus bersosialisasi terhadap manusia, tapi kita juga tetap harus ke penciptanya juga harus hablum minallah. Hablum minallahnya juga. Hablum minanas, hablum minallah. Ya, itu harus balance gitu. Harus seimbang. Sama karena ini yang aku pikirin hanya hablum minanas gitu. Berusaha untuk menjadi orang yang baik. Ya walaupun kadang-kadang baik buat aku ke orang lain belum tentu baik untuk orang lain juga gitu. Ya itu penolongnya sebenarnya ya cuman bisa minta sama yang maha kuasa, yang ya Allah gitu. Jadi sekarang aku mau memperbaiki hablum minallah gitu. Minta doanya aja, mudah-mudahan kamu terus tetap istiqomah. Ya, ini kan trending 1. Nanti banyak. Enggak, ini bukan untuk masalah training atau apa, enggak sama sekali. Aku tidak mengharapkan itu, tapi aku lebih ke, ini kan banyak juga nih teman-teman wartawan yang mungkin aku lagi agak padat dan nggak bisa wawancara satu-satu. Tapi nanti kalau misalkan aku ada waktu aku mau wawancara. Cuman ya mudah-mudahan ini sebagai apa ya? Ada pembuka ya. Bukan kata pembuka, ada statement langsung dari aku. Ya memang sekarang aku dalam proses belajar untuk menuju lebih baik, untuk menutup aurat. Aku mohon doanya sama teman-teman semua. Terima kasih dukungannya sama ini. Aku tetap Tia Riestian seperti biasa, tidak ada yang berubah. Ini hanya penampilan luar aku aja, sama aku mau banyak fokus mendekatkan diri lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya mohon doa, mohon dukungannya. Aku tetap manusia, tempat segala kesalahan pastinya. Makasih supportnya. Amin. Sayang. Amin. Makasih udah selalu sabar sama aku. Makasih nggak pernah kasar sama aku, nggak pernah memaksa aku, selalu memberi contoh dengan kelembutan, nggak pernah maksa aku buat ya nggak maksa buat sholat, tapi lebih, aku kan tipenya bukan yang gampang dipaksa, lebih kayak dikasih contoh gitu. Kalau dikasih contoh aku biasanya lebih ngikut gitu. Pokoknya you're the best. Terima kasih sayang atas pujiannya. Tapi jangan puji aku. Jadi puji Allah. Iya, Masya karena Allah. semua karena Allah. Manusia itu kan cuman
apa ya begitulah. Tempatnya salah dan Ya, tempatnya dosa tidak ya. ada yang sempurna kecuali Allah gitu. Iya. Ya pokoknya intinya kita berusaha lah, walaupun manusia tempatnya salah dan tempatnya dosa, kita berusaha untuk jadi sebaik-baiknya manusia, bermanfaatnya manusia. Kalau orang bisa memanfaatkan posisi aku, misalkan bisa dimanfaatkan, silakan dimanfaatkan untuk setiap kebaikan. Gitu. Kalau gitu aku pamit. Mudah-mudahan apa ya? Cerita aku Bisa menginspirasi ya. Bisa, mudah-mudahan ya, siapa tahu banyak ada yang lagi pengen banyak gitu. teman-teman Kak, aku udah kepengen gitu. Iya. Apa namanya, jadi iri deh sama Kak Tia. Aku bilang pelan-pelan aja, santai aja, jangan jadi beban. Aku juga nggak mau aku bilang aku belajar terus jadi beban yang lain. Wah, Tia udah berhijab, kita harus berhijab sekarang. Jangan, maksudnya lebih ke semua panggilan hati lah gitu. Saling menyemangati. Iya. Saling. Aku juga tuh, aku mau terima kasih juga sama teman-teman aku yang udah dari bertahun-tahun lalu tuh nyemangatin aku. Ada Fitri Tropika yang kerjaannya ngirimin hijab dari zaman aku belum berhijab, udah dari 3 tahun lalu lah, dari zaman Kalundra hamil. Ada Dini Aminarti. Oh iya. Dini Aminarti juga, dia nggak pernah sama sekali memandang aku sebelah mata, padahal aku waktu itu belum berhijab gitu, tapi dia tetap nemenin aku, nggak pernah sekalipun dia lupa, nggak maksa, dan dia tidak pernah lupa ngajak kajian. Itu isinya WA aku, diajakin kajian terus walaupun nggak dibalas-balas. Bu Dini maaf, tapi Bu Dini terima kasih, ini salah satu perjalanan aku menuju lebih baik juga, ini berkat doa dan dukungan dari Bu Dini Aminarti. Terus ada Shiren Sungkar juga, Venita Ari, ada Caca Fredrika, ada Tantri juga, ada Kakak Mesya Siregar. Dan ini maaf ya kalau misalkan aku nggak sebutin satu-satu, nih banyak banget. Tapi memang semua yang memang udah hijrah duluan itu nggak pernah sama sekali ada yang bilang lo kapan hijrahnya gitu, nggak, atau lo kapan hijabnya, itu nggak pernah sama sekali. Jadi benar-benar, belum lagi ada Dokter Oktri, yang itulah mereka, Tasya Nur Medina, Zaskia Meka, tuh kan lu jangan sampai kelupaan nyebutin pokoknya semuanya. Nanti kalau kelupaan tolong ditambahin, banyak banget soalnya kan. Katanya kamu mau giveaway itu. Giveaway apa? Giveaway ini apa? Apa? Giveaway namanya apa? Hijab. Buat kapan? di bawah sini yang komen. Belum. Sabar ya. Nanti insya Allah lah ya. Dan biar termotivasi, biar mereka pada mudah-mudahan bisa. Ya kan kalau hijab kan walaupun belum pakai hijab terus-terusan tetap bisa dipakai kemanapun, ya kan. Kadang-kadang non muslim masih suka pakai hijab juga kalau ada acara, ada kemana gitu kan. Ya nanti ya, insya Allah ya. Sekarang yang penting aku obrolinin dulu. Intinya terima kasih teman-teman yang sahabat-sahabat aku yang deket sama aku. Terus juga terima kasih buat subscriber. Terima kasih buat followers Instagram. Terima kasih buat semua yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu. Keluarga aku pastinya semuanya udah nggak usah disebutin lagi. Ya, pokoknya apapun yang terjadi kita support. Ya, doain semoga selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keberkahan, selalu diberikan kebahagiaan, supaya kita bisa tetap menampilkan hal-hal yang positif di depan sana. Amin, gitu. Amin. Kalau kita bahagia, kita juga bisa menampilkan hal-hal yang bahagia. Jadi orang-orang yang lihat bahagia gitu. Kalau yang sedih-sedih, yang kalau nggak ada manfaatnya ya nggak usah disebarkan gitu. Kecuali kalau misalkan sedih tapi ada manfaatnya gitu. Kalau gitu saya Tia Aristia. Saya Irfan Tinggal, suami tercintaku. Kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan semoga aku istiqomah. Aku terus berusaha.